السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Menuntut ilmu adalah fard, sesuatu yang wajib, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidah. Menuntut ilmu adalah wajib, dan ilmu ini tidak bisa kita meraihnya, tidak bisa kita mendapatkannya kecuali dengan ikhlas. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, ilmu ini dituntut untuk diamalkan. Lihatlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi dan orang Nasara. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang Yahudi al-maghdubi alaihim dan orang-orang Nasara ad-dallin. Al-maghdubi alaihim artinya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka punya ilmu namun mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Orang-orang Nasara adalah ad-dallin, orang-orang yang sesat, karena mereka mempunyai ilmu, karena mereka beramal tanpa ilmu. Jangan sampai kita seperti ada pada diri kita sifat-sifat orang Yahudi yang tidak mengamalkan ilmunya, dan juga jangan sampai ada pada kita sifat-sifat orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang berkaitan tentang salat at-tatawwu'. Salat at-tatawwu' atau salat nafilah. Tatawwu' adalah sesuatu yang kita kerjakan karena sukarela. Ya, tatawwu' ini adalah ibadah-ibadah yang tambahan, dia bukan wajib. Kita kerjakan, kita mendapatkan tambahan pahala. Kita tidak mengerjakan, kita tidak akan mendapatkan tambahan-tambahan pahala. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa keutamaan salat tatawwu' ini. Yang pertama adalah salat tatawwu' ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada salat yang apa? Yang wajib. Yang kedua, salat tatawwu'
mengangkat derajat seseorang dan menghapus dosa-dosanya. Yang ketiga, yang terakhir yang kita sampaikan adalah salat tatawwu' merupakan sebab yang besar yang menyebabkan seseorang masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan cita-cita dan keinginan setiap muslim. Nah, jika dia ingin mewujudkan hal ini, mendapatkan hal ini, maka hendaklah dia memperbanyak salat at-tatawwu'. Kita lanjutkan sekarang yang keempat. Salatut tatawwu' afdalu a'mali nawafilil badan ba'dal jihad wal ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi. Salat tatawwu' merupakan pekerjaan badan yang paling baik setelah jihad, menuntut ilmu, mempelajari dan mengajarkannya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Al-Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah, dan termasuk riwayat dari Al-Imam Ahmad, mereka mengatakan bahwa ilmu adalah yang paling baik yang kita gunakan untuk tatawwu'. Adapun Al-Imam Ahmad di salah satu riwayatnya dia mengatakan al-jihad lebih afdal. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Syafi'i mengatakan as-salat lebih afdal. Ya. Jelas ya ikhwah? Jadi Al-Imam Malik dan Abu Hanifah dan juga salah satu riwayat Al-Imam Ahmad, mereka mengatakan yang lebih afdal adalah apa? Menuntut ilmu. Kemudian Al-Imam Ahmad mengatakan jihad lebih afdal. Al-Imam Syafi'i mengatakan salat lebih afdal. Tentunya ini tatawwu' ayuhal ikhwah. Ya, ilmu yang tatawwu', karena ilmu itu ada yang wajib, ada yang tatawwu'. Ilmu aqidah itu wajib pelajari aqidah. Tidak boleh kita tidak pelajari. Bagaimana kita salat, ini wajib, tidak boleh tidak. Bagaimana cara kita berwudu, ini wajib kita pelajari, tidak boleh tidak. Tidak ada tawar-tawaran. Ya, ada ilmu yang sifatnya dia adalah sunnah. Ya. Demikian juga ada ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Jadi, namun kata Syekh, pendapat yang benar adalah, yaitu ini berbeda-beda dari seseorang ke orang yang lainnya, dari waktu ke waktu yang lainnya. Mungkin seseorang dia sangat berani untuk berjihad, namun dia sulit untuk menghafal. Maka orang yang seperti ini lebih baik bagi dia untuk berjihad. Ada orang dia Masya Allah, dia cerdas, namun dia tidak berani melihat pedang. Lebih baik bagi dia untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Ya. Nah, terkadang di suatu tempat orang-orang banyak malas untuk melaksanakan sholat malam, untuk melaksanakan sholat tatawwu'. Maka di kondisi seperti ini lebih baik kita sampaikan kepada mereka adalah tentang keutamaan sholat tatawwu'. Jadi berbeda dari orang ke orang. Kemudian ini juga berbeda dari kondisi ke kondisi yang lainnya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, di sini yang dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa ilmu itu adalah min afdalil a'mal, amalan yang paling baik bagi orang yang niatnya benar. Liman sahhat niyatuhu, ilmu ini adalah amalan yang paling baik. Kenapa demikian?
Karena bagaimana seseorang akan sholat kalau dia tidak punya ilmu? Bagaimana dia akan berjihad kalau dia tidak punya ilmu? Karena ketika berjihad ada yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh dibunuh. Ya. Jadi jihad juga membutuhkan ilmu. Ya. Jadi ilmu itu min afdalil a'mal bagi orang-orang yang sahhat niyatuhu, niatnya benar. Ketika dia ditanya, bi ayyi syai'in tasihhu an-niyyah? Wan, coba tolong dia jatuh dia bergeser-geser itu. Ya sudah. Ya sudah sampai ini. Bagaimana niat itu sah? Dia mengatakan yanwi yatawada'u fihi yanfi anhu al-jahl. Niat kita menuntut ilmu adalah untuk merendahkan diri kepada Allah. Ayo ikhwah, coba antum maju sedikit ayo ikhwah. Ini kosong ini di depan ini. Kosong. Maju. Kan menuntut ilmu itu sebagai Jibril, dia nempel lututnya dengan lututnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menuntut ilmu, niat kita adalah untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga untuk mengangkat kejahilan dari diri kita. Itu kata Al-Imam Ahmad. Lalu Syekh di sini mengatakan, "Fala budda an yakuna qasduhu bita'allumil ilmi wa ta'limih." Harus tujuan utamanya ketika dia menuntut ilmu dan mengajarkannya wajh Allah wa daral akhirah. Ini niat yang pertama, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan di akhirat. Orang yang niatnya karena Allah, pasti dia akan serius di dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi, niat kita yang pertama adalah mengharapkan ridha Allah dan keselamatan di akhirat. Tidak mungkin kita akan selamat di akhirat kalau kita tidak menuntut ilmu. Ilmu tentang aqidah, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang akhlak. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta ditambahkan kecuali tambahan apa? Tambahan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu. Beberapa derajat. Ya. Terangkat dia di dunia dan terangkat juga dia di akhirat. Ya. Bisa jadi orang dia mulia dengan hartanya. Namun apabila habis hartanya, habis juga kemuliaannya. Bisa jadi orang dia mulia dengan jabatannya. Kalau dia sudah tidak menjabat lagi, berhenti dia mulia. Tapi kalau orang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dia mati pun dia tetap disebut-sebut sama orang. Dan senantiasa didoakan oleh orang banyak. Orang-orang akan mengatakan, subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa fulan. Gara-gara dia saya mengenal yang hak ini. Ya, selalu didoakan oleh orang. Kemudian yang kedua, wa yanwi bidzalika raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Nah, ini perhatikan yang kedua ini ya ikhwah. Niatnya kedua adalah mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Bagaimana dia mengangkat kejahilan dari orang lain? Dia amalkan ilmu itu, kemudian dia sampaikan. Ya. Jadi berdosa antum kalau tidak mengamalkan ilmu dan tidak menyampaikannya kepada orang lain, berdosa antum. Karena ilmu ini bukan untuk disimpan. Ilmu ini bukan untuk pribadi-pribadi. Ya, ilmu ini adalah untuk orang banyak. Kemudian yang ketiga,
wa yanwi bi talabil ilm ad-difa' 'an asy-syari'ah. Niatnya di dalam menuntut ilmu adalah untuk membela agama. Ya, ini sangat penting. Ikhwani fi din azakumullah. Coba antum lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umat Islam ini akan pecah belah menjadi berapa? 73. Kemudian Nabi mengatakan 72 masuk ke neraka. Yang satu yang selamat. Yang ma'ana alaihi wa ashabi, yang seperti aku dan sahabat-sahabatku. 71 masuk ke surga, 72 ke neraka. Yang 72 ini selalu menyerang yang satu ini. Ya, kenapa? Karena mereka yang menganggap yang satu ini adalah penghalang. Coba antum melihat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. La yadurruhum man khadalahum. Akan ada senantiasa sekelompok orang dari umatku ini zahirina 'alal haqq, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebenaran yang mereka bawa, bukan karena kepintaran atau karena jabatan mereka, tapi karena mereka membawa kebenaran. Sehingga mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum. Tidak memudaratkan mereka orang-orang yang mengecewakan mereka, orang yang menelantarkan mereka, orang yang mencaci maki mereka. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kelompok ini akan terus-menerus ada. Sebaliknya dari kelompok-kelompok yang lain, mereka datang, tenggelam, hilang, muncul lagi kelompok yang baru dalam dengan apa namanya? Corak yang baru dan macam-macam. Ya. Namun yang hak itu adalah hak. Ya. Lihat ayo ikhwah, kelompok-kelompok ahlul bidah yang begitu banyak ini. Mereka sesama mereka mesra mereka. Kelompok ini mesra dengan kelompok ini mesra dengan kelompok ini, namun mereka tidak bisa mesra dengan apa? Dengan dakwah salafiyah mubarakah ini. Ya. Karena dakwah salafiyah ini dibangun di atas ilmu. Sebaliknya yang lainnya itu dibangun di atas apa? Hawa nafsu dan kesenangan-kesenangan hati. Jadi niat kita yang ketiga dalam menuntut ilmu ini adalah untuk membela asy-syari'ah, membela agama ini. Ya. Kemudian yang keempat adalah yang terakhir untuk mengamalkan ilmu. Kita lanjutkan ayo ikhwan. Jadi salat tatawwu' ini afdalu a'mali nawafil al-badan. Merupakan amalan sunnah badan yang paling baik setelah jihad, kemudian nuntut ilmu, mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini berdasarkan hadis Thauban radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqimu, tetaplah kalian berada di jalan yang lurus. Ya, istaqimu artinya adalah tetaplah kalian di atas akidah yang benar. Dan ini bukan gampang ayo ikhwah. Berada di atas akidah yang hak ini bukan sesuatu yang gampang. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang-orang yang berpegang dengan agama yang hak ini diibaratkan seperti apa? Seperti orang yang menggenggam bara api. Ya. Bahkan di satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna min amamikum ayyamas sabr. Di depan kalian ada hari-hari kesabaran. Ya. Sabar itu di dalam bahasa Arab diambil dari kata sibr. Sibr itu jadam. Tahu antum jadam? Jadam itu adalah apa namanya? Diambil dari pohon, dipakai oleh ibu-ibu yang menyusui supaya anaknya berhenti menyusui, dioleskan di pahitnya luar biasa itu. Ya. Jadi sabar itu dia pahit.
Nah, Nabi mengatakan inna min amamikum ayyamus sabr. Di depan kalian ada hari-hari kesabaran. Ya, kalian harus sabar. Nah, kata Nabi kemudian lil mutamassiki fihin bima antum alaihi. Di hari-hari kesabaran itu, barang siapa yang berpegang seperti apa yang kalian pegang, kalian itu di sini maksudnya siapa? Sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Ya, dia akan mendapatkan pahala 50 atau 70 dari kalian. Sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, mungkin yang engkau maksud itu dari mereka, 50 dari mereka." Nabi mengatakan, "Tidak dari kalian." Lihat ayo ikhwah, pahala itu semakin besar apabila cobaannya semakin besar. Jadi orang-orang di akhir zaman cobaannya akan menjadi semakin berat. Sekarang kita merasa cobaan kita berat, orang yang akan datang setelah kita lebih berat lagi cobaannya. Ya. Kemudian, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istaqimu." Berjalanlah di atas yang lurus. Tetaplah kalian berada di jalan yang lurus. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu." Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, maksudnya mereka bertauhid kepada Allah. Thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Ya. Lihat bagaimana Allah memuliakan mereka. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat turun kepada mereka dan mengatakan jangan kalian takut dan jangan kalian sedih dan jangan kalian susah. Ini karena mereka selama hidupnya mereka istiqamah di atas kebenaran, dicaci maki, dicela, diusir, diintimidasi, mereka tetap sabar. Dibalaslah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang baik. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walan tuhsu." Ya, walan tuhsu artinya kalian tidak akan mampu istiqamah semurni-murninya kalau kalian tidak dibantu oleh Allah. Ya, kalian tidak bisa tetap istiqamah kalau kalian tidak dibantu oleh Allah. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Ya, maka ikhwani fiddina azzakumullah, lihat doa yang tetap kita minta, bahkan tidak sah salat kita kalau kita tidak memintanya. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kalau antum mengatakan ihdinas sirat saja, enggak sah salatnya antum. Artinya itu apa? Artinya kebutuhan kita untuk mendapatkan hidayah, ya, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus ini lebih dari segala-galanya. Ya. Dan kita tidak akan tahu sirat yang lurus dan sirat yang bengkok ini kalau kita tidak menuntut ilmu. Ya. Karena yang menarik, yang menyeret kita dari siratul mustaqim ke jalan yang bengkok ini begitu banyak. Sudah kita sampaikan di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari di hadapan sahabat-sahabatnya dia membuat garis yang lurus. Lalu Nabi mengatakan hada siratullahi mustaqiman. Ini jalan Allah yang lurus. Lalu di kanannya dia bikin garis-garis lagi dan di kirinya juga dia bikin garis-garis lagi. Lalu Nabi mengatakan hadhis subul. Ini adalah jalan-jalan. Ya. Laisa minha sabilun, tidak ada satu jalan di antara jalan-jalan ini illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi, melainkan di sana ada syaitan yang mengajak orang masuk ke jalan ini. Ke jalan yang mana? Yang lurus ini atau di kiri kanan ini? Yang di kiri kanan ini. Lihat apa kata Nabi? Syaitan. Ya. Namun syaitan ini bukan seperti yang kita tonton di TV, matanya merah kemudian punya tanduk, bawa apa namanya ini, bawa skopin yang bawa trisula ini. Bukan. Syaitan yang ada di kiri kanan ini dia pakai jubah, dia pakai sorban, ya, kemudian dia jenggotan juga, ya.
kemudian ucapannya bagus, lancar, fasih baca Quran. Namun meskipun demikian Nabi mengatakan syaitan yad'u ilaihi, tidak ada jalan melainkan di sana ada syaitan yang mengajak orang untuk masuk ke jalan-jalan ini. Nah sekarang kalau kita tidak punya ilmu dan ilmu yang benar, bagaimana kita akan tahu rekat bedang atau tain begang itu? Kan sama rupanya. Ngerti sampean Pak? Rekat bedang sama tain begang? Hah? Ketan hitam dan kotoran tikus bagaimana kita tahu? Kan sama rupanya. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, tidak bisa kita membedakan yang salah dan yang hak dan yang batil ini, karena dua-duanya sama rupanya. Ya, yang menyampaikan yang hak dia pakai jubah juga pakai sorban jenggotan. Yang mengajak orang ke jalan yang sesat juga pakai jubah, pakai sorban juga pakai jenggot. Sama rupanya. Jadi kalau antum tidak punya ilmu dari Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa kita akan membedakan mana yang hak dan yang mana batil. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW mengatakan istaqimu, tetaplah kalian berada di jalan yang lurus, walan tuhsu, dan kalian tidak mampu akan senantiasa terus menerus di jalan yang lurus kecuali kalau kalian dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'lamu, ketahuilah anna khaira a'malikum as-salat, sebaik-baiknya amalan kalian, perbuatan kalian ini adalah salat. Itu amalan yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah. Ya, tidak ada amalan yang lebih baik lagi dari salat. La ilaha illallah. Namun salat ini sekarang diabaikan, tidak dihiraukan. Ya, salat di sana sini, masya Allah, berapa banyak masjid di sini. Setiap waktu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, orang sibuk ke sana kemari seolah-olah tidak dipanggil. Tapi coba kepala desa mengumumkan, bapak-bapak dan ibu-ibu jam 7 datang ke masjid, kami akan berikan masing-masing beras 10 kilo dan daging 10 kilo. Semuanya jam 6 sudah datang. Ya, na'udzubillah. Tapi kalau panggilan Allah Subhanahu wa taala diabaikan. Nah, kita hidup di zaman fitnah yang seperti ini ayolah ikhwan. Kemudian wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Ketahuilah bahwa amalan kalian yang terbaik, perbuatan kalian yang terbaik adalah salat. Makanya ikhwan fillah azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, coba lihat apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan as-salah, as-salah, as-salah. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat. Wa ma malakat aymanukum, dan wanita-wanita yang jadi tanggung jawab kalian. Nabi tidak mengatakan az-zakah, az-zakah, al-hajj, al-hajj, as-siyam, as-siyam. Nabi tidak mengatakan demikian. Yang dikatakan oleh Nabi as-salah, as-salah, as-salah. Ya, itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa saat sebelum menghembuskan nafas terakhir. Dan biasanya orang yang akan meninggal dunia, yang dia ucapkan itu pasti yang terpenting. Ya, maka ikhwani fillah azakumullah, agar kita selamat, keluarga kita juga selamat, jagalah solat mereka, kontrol solatnya anak-anak. Ya, kemanapun dia berada, telepon dia sudah solat apa belum. Ya, kemudian wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat, ketahuilah bahwa amalan kalian yang paling baik adalah salat. Wala yuhafidhu 'ala al-wudu' illa mu'min, dan tidak ada orang yang menjaga wudunya kecuali dia adalah orang beriman. Ya, orang yang beriman senantiasa menjaga wudunya. Siapa tahu dia akan salat, siapa dia tahu dia akan baca Quran, siapa tahu dia berzikir. Dia senang ketika berzikir dalam keadaan berwudu. Dia senang ketika dia keluar kemana-mana dalam keadaan berwudu. Ya, kita tidak tahu ayolah ikhwah, siapa tahu kita meninggal di tengah jalan atau yang lain-lainnya. Ya. Kemudian yang kelima, salatut tatawwu' fil buyut tajlibul barakah. Salat tatawwu' di rumah ini mendatangkan keberkahan. Siapa ingat apa keberkahan itu ya ikhwah?
Hah? Apa? Barakah itu adalah kebaikan yang banyak dan terus menerus. Terus menerus kebaikannya. Salah satu yang mendatangkan keberkahan di rumah kita itu adalah salat. Li hadits Jabir radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadits Jabir radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qada ahadukum as-salata fi masjidih, apabila salah seorang di antara kalian selesai salat di masjidnya. Ya, ini menunjukkan bahwa salat laki-laki itu wajibnya di mana? Masjid, bukan di rumah. Ya. Idza qada ahadukum as-salata fi masjidih, apabila salah seorang di antara kalian sudah selesai mengerjakan salatnya di masjidnya, bukan di rumahnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatih, hendaklah dia jadikan untuk rumahnya sebagian dari salatnya. Salat apa itu? Salat yang sunnah. Ya, yang sunnah kerjakan di rumah. Ya, kecuali mungkin antum khawatir akan terganggu, ketiduran atau pekerjaan yang lain, boleh salat di masjid, boleh. Tapi alangkah baiknya kalau kita salat di rumah. Dan ikhwani fi din azakumullah, salat di rumah ini punya pengaruh yang sangat besar terhadap anak-anak kita. Anak-anak itu kita akan mengatakan, saya selalu melihat bapak saya dalam keadaan salat. Saya pergi sekolah, saya lihat dia salat. Sebelum saya tidur, saya lihat dia salat. Begitu saya pulang dari main-main, saya lihat bapak saya salat. Selalu melihat bapaknya salat. Ya, ini akan punya pengaruh yang sangat besar terhadap apa? Kejiwaan anak-anak itu. Ya. Kemudian lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk rumahnya itu kebaikan dari salatnya. Ya, lihat ayo ikhwah, rumah kita Masya Allah rock, nyanyian rock maksudnya, lagu rock, lagu disco, lagu ini macam-macam. Ya, sehingga rumah kita disukai oleh syaitan. Ya, bahkan mungkin dijadikan markasnya di sana tempat nongkrong. Ya, sang suami lalai, sang ayah lalai, membiarkan anaknya nyanyi-nyanyian, ya, membiarkan istrinya juga tektok-tektokan. Nas'alullah salamal afiyah. Ya, dan ini merupakan bala yang sangat-sangat besar. Ya, hilang rasa malu mereka gara-gara media sosial ini. Akhwani fiddin azakumullah, coba lihat sekarang. Dia bikin sambal. Guys, saya bikin sambal, guys. Maksudnya tidak ada rasa malu sama sekali. Muruah enggak ada. Dia lagi bikin mata sapi, guys, saya bikin mata sapi. Makan di warung, guys, saya makan di warung. La haula wala quwata illa billah. Ini kan kajuman namanya ini. Dan apa manfaatnya itu? Kalau dia seperti itu, bisa jadi dia dihasad oleh orang. Ya. Kalau ada nikmah, bagi-bagi kepada orang lain, tapi jangan dipamerkan seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Ayo la mungkin salah satu di antara istri-istri kita yang seperti itu, cegah dia, larang dia. Ini membuat orang hasad nanti. Ya. Kemudian fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salati khaira, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk rumahnya kebaikan dari salatnya. Wal hadits Zaid bin Thabit, juga berdasarkan hadits Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, yang marfu' dia mengatakan, fasallu ayyuhan nas fi buyutikum, wahai sekalian manusia, salatlah di rumah kalian. Salat sunnah, salat tatawwu'. Fa inna afdalas salati,
salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Karena sebaik-baiknya salat bagi seorang laki-laki adalah di rumahnya kecuali yang maktubah, kecuali yang wajib. Yang 5 waktu. Enggak boleh seorang laki-laki dia salat di rumahnya. Yang 5 waktu ini haram, itu tidak boleh. Dia wajib salat di masjid. Kalau dia salat di rumahnya, salatnya sah. Tapi dia berdosa karena tidak datang ke masjid salat berjamaah. Ya. Kemudian wa fi lafzi Muslim, di riwayat Imam Muslim dikatakan fa'alaikum bis salati fi buyutikum, hendaklah kalian salat yang sunnah di rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa salatil maktubah, karena sebaik-baiknya salat seorang laki-laki adalah di rumahnya kecuali yang wajib. Ya, kecuali yang wajib. Seperti hadis Zaid bin Thabit. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ij'alu fi buyutikum min salatikum, jadikanlah sebagian dari salat kalian di rumah kalian. Ya, berarti kita disuruh salat apa? Salat sunnah di rumah ini. Ya, yang wajib sudah jelas dia di masjid. Kemudian kata Nabi, wala tattakhiduha qubura, dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu menjadi seperti kuburan. Ya, apa maksudnya? Kuburan itu bukan tempat salat. Tempat salat itu ada di rumah. Kalau kalian tidak salat di rumah kalian, maka sesungguhnya kalian telah menjadikan salat rumah kalian seperti kuburan. Ya, namun justru orang sekarang salat di kuburan, baca Quran di kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk baca Quran di rumah. Baca surah apa? Suratul Baqarah, baca di rumah. Jangan kalian menjadikannya seperti kuburan, karena kuburan bukan tempat membaca Quran. Tempat baca Quran itu adalah di rumah. Namun dibalik oleh orang-orang sekarang, mereka membaca Quran di kuburan, rumahnya kosong dari Al-Quran, isinya nyanyian-nyanyian saja. Kan kebalik. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini mengatakan, jadikanlah sebagian dari salat kalian untuk rumah kalian. Jangan kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Ya, kuburan bukan tempat salat. Salat itu di rumah. Ya, kalau kalian tidak salat di rumah kalian, maka kalian telah menjadikannya sebagai kuburan. Nas'alullah salamah wal afiyah. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah. Al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa innama hatha 'ala an-nafilati fil bait. Dan sesungguhnya kita dianjurkan untuk melaksanakan salat nafilah, salat yang sunnah di rumah, likauni akhfa wa ab'adu min ar-riya', karena dia lebih tersembunyi dan lebih jauh dari pandangan orang, lebih jauh, lebih selamat dari riya. Ya, kalau salat yang wajib, siapa mau riya salat wajib? Kita semua mengerjakannya. Tapi yang salat sunnah ini, imma qabliyah atau ba'diyah atau salat yang lain-lainnya, kalau di masjid dilihat sama semua orang, lah rajin dia ya, selalu dia di masjid. Ya, qabliyah ba'diyahnya tidak pernah lolos, tidak pernah apa? Ketinggalan. Selalu dia kerjakan. Ya, besar kemungkinan akan masuk riya ke dalam hati kita. Tapi kalau di rumah, siapa mau lihat kita? Ya, mau pertontonkan ibadah kita kepada siapa kalau di rumah? Tapi ada lebih berbahaya lagi. Apa itu? Kalau di rumah itu apa itu? Yang bisa merusak dunia akhirat kita. Apa itu? Apa itu? Lebih bahaya daripada riya dan sum'ah. Apa itu ya ikhwan? Masa anda enggak tahu? Sudah sering saya sampaikan. Apa itu? Ujub.
Ya, ujub dia tidak butuh orang melihatnya, orang tahu. Ya, ujub dia syirik asghar kepada dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri. Begitu dia Allahu Akbar, bacaannya bagus, semuanya bagus, datang syaitan. Masya Allah, kamu orang paling alim di sini. Orang semua tidur nyenyak, kamu bangun, kamu sholat. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala semua sudah terima amal ibadahnya, besar kepalanya. Ini ujub, tanpa ada orang melihat, tanpa ada orang yang mendengarnya. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kata Imam Nawawi, wa innama hatha ala an-nafilati fil bait, dianjurkan untuk melakukan nafilah di rumah, likauni akhfa wa ab'ad min ar-riya', karena ketika dia melaksanakannya atau apabila dia melaksanakannya di rumah, ini dia lebih tersembunyi, ya, tersembunyi dari pandangan-pandangan orang, dan dia lebih terjaga dari riya. Wa aswanu minal muhbitat, dan lebih terjaga dari segala sesuatu yang dapat membatalkan solatnya. Dia masuk ke kamarnya, kemudian dia kunci rumahnya. Ya, pesan istri jangan keluarkan makanan kecuali kalau saya sudah selesai solat atau mau makan dulu. Jangan nanti begitu Allahu Akbar, aroma bronko itu masuk gitu. Bronko dipikirkan jadinya, rawon atau yang lain-lainnya. Waliyatabarrakal baitu bidzalik, dan agar rumah itu mendapatkan keberkahan dari salatnya itu. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, salat rumah ini nikmah yang sangat-sangat besar. Ya. Coba kita lihat betapa banyaknya orang-orang yang tidak diberikan nikmat rumah di Gaza. Coba lihat saudara-saudara kita. Ya. Mereka kedinginan, mereka kepanasan. Kalau hujan mereka kehujanan, yang parah nanti musim, kalau sudah musim dingin, la ilaha illallah, sampai mereka yang bayi-bayi meninggal dunia ditaruh di depan kemahnya, mau dibawa kemana lagi? Ya, dibungkus ditaruh di kemah mereka masing-masing, mau dibawa ke kuburan, bagaimana mereka kuburan salju sana sini, mereka enggak punya rumah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ketika menyangsarakan Bani Israel, diusir mereka dari rumah. Ya, diambil nikmat rumah ini dari mereka. Jadi ikhwani fi din azakumullah, nikmah ini idza syukirat qarrat. Nikmah ini kalau kita syukuri dia akan tetap. Wa idza kufirat farrat. Kalau tidak disyukuri dia lari nikmat ini. Dan mensyukuri nikmat Allah ini menjaga yang ada dan mendatangkan yang belum ada. Itu di antara manfaat syukur itu, menjaga yang ada dan mendatangkan yang belum ada kalau kita mensyukuri nikmat Allah. Kemudian sedikit lagi, wa tanzilu fihi rahmah, dan rumah kita akan turun ke dalamnya atau masuk atau akan turun kepadanya rahmah dari Allah apabila kita melaksanakan salat-salat yang sunnah di rumah kita. Demikian juga al-malaikah akan datang ke rumah kita. Tapi kalau kita hanya ada musik di rumah kita, malaikat akan jauh, dan tempat itu disenangi oleh syaitan. Dan pesan anak-anaknya, kalau dia masuk ucapkanlah salam, kalau dia mau makan bacalah bismillah, karena kalau dia tidak mengucapkan assalamualaikum, syaitan akan datang dan mengatakan kita dapat tempat tidur. Kalau dia tidak baca bismillah, dia mengatakan sudah dapat tempat tidur, dapat makan malam lagi. Senang dia syaitan itu. Kemudian wayanfiru minhu syaitan, dan juga syaitan itu akan lari kalau kita senantiasa salat sunnah atau salat tatawwu' di rumah kita. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.